tanggal 10 Februari 2026, hari Selasa, masa biasa yang kelima, tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong, dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik dan gedung sendiri, keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan juga untuk keluarga Pau-Pau, lancarkan usahanya yang baru dan keluarga yang diberikan kesehatan dan diberkati, dan juga dari keluarga Abang Asmano diberikan kesehatan untuk mertuanya yang sedang sakit, dipulihkan kesehatannya. Untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli rumah sakit Sumber Santosa Sandai. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga Mas Intention from Madam Madeline's Family and Kuching, for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Liosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my po-boy, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunali, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Salon dan Dr. Ali Suno dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Yudita Lewardi Sindi di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresyaini dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresya Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Akunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamura, mohon kesehatan, kesembuhan. Franciscus Rosalina Imbuk, serta kesejahteraan Dea, Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yusuf Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Papa Peter Ho di Semunjan, Kucing, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agustus Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendi Lim, Pernadi Lim, Geradi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Ediariani Yonmei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Yonmei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Juju Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stedi Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Juliana Yusinori Ayang, Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau, Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Surukanain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya Rensi Wijaya Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat.
untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Parel Gracio Pio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Wedi dan Erika Welen, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudanoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska di Serian Kucing Sarawak, untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Lebuan Sabah, untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak, untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo dan Ibu Kronika Nyukin. Mohon doa untuk anak yang sedang studi Jessica Natalia dan Dian Ayunda Kristi, untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak diberikan kesejahteraan dan kesehatan. Mohon pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus V. Ariana Solea Clarissa, Queen Medica lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santa Scholastica. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Dalam doanya Salomo mengalami bahwa Tuhan tinggal di surga, bukan di dunia. Tuhan tak dapat dianggap dengan bentuk insan. Yesus menentang keras kaum Farisi. Mereka membuat sabda Tuhan tak berdaya akibat tata lahiriah yang berlebihan. Mereka kandas dalam formalisme. Yesus mengajak kita untuk hidup jujur dan wajar. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, semoga kami Kau penuhi kebijaksanaan-Mu bila mendengarkan sabda Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga kata dan karya kami memancarkan kedamaian yang membahagiakan dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari pentabisan Bait Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangan ke langit dan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tiada Allah lain seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada para hamba-Mu yang dengan segenap hati hidup di hadapan-Mu. Benar karena Allah hendak diam di atas bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Mu akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.
dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah kami dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, dan tempat mereka menaruh anak-anaknya di langit-langit bait-Mu, ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu bait Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu ya Allah, dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan jika pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak dulu membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan pekakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kalian, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kalian abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata lebih lanjut, "Sungguh pandai kalian mengesampingkan perintah Allah, supaya dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayah atau ibunya harus dimati. Tetapi kalian berkata, kalau orang berkata kepada ayah dan atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kalian membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi ayah atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kalian nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kalian ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kalian lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian mengabaikan perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Pandangan Yesus tentang hukum, perintah, kekuasaan, dan kebebasan tampak dalam penggarisan tentang arti kerohanian, keyakinan. Yesus memperingatkan kaum Farisi zaman apapun mengenai sikap munafik dan sombong dalam mematuhi hukum dan peraturan.
Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk semua orang yang sakit, untuk Fransiskus, untuk Rosalina Imbuk, untuk mertuanya Abang Asmano yang sedang sakit di Kalimantan Tengah, dan juga untuk Dr. Dani. Kami persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta kasih sayang, perkenankanlah kami semakin berkembang sebagai tubuh putra-Mu, sebagai gereja dan umat-Mu, karena saling membagi rezeki atas nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan
Daripadamu Tuhan terhadap seluruh yang curang, lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur karena telah menerima sabda pengampunan yang membuka kemungkinan dan kesempatan baru. Semoga hati kami dapat beramal baik dengan bebas sukarela demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.